Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu rasulillah, la haula wa la quwata illa billah. Kali ini saya akan memberikan tambahan penjelasan untuk pada penjelasan tentang bagian isi pelaksanaan laporan KKN ya, laporan pelaksanaan KKN. Jadi saya akan memberikan tambahan penjelasan untuk bagian isi ya dari laporan pelaksanaan KKN, khususnya di bab 3 di bab tentang pelaksanaan program kerja KKN IKDR gitu ya. Jadi kalau di bab 3 ini di sekitar menit ke-7 saya sudah menjelaskan proses pembuatan laporan pelaksanaan KKN khususnya pada bab 3 ya. Nah, ini harus saya tambahkan penjelasan juga sebetulnya. Jadi seharusnya lebih tepatnya lagi ya, bab 3 ini menjelaskan lebih banyak tentang produk ya. Jadi tentang kegiatan-kegiatan apa yang sudah dilakukan oleh teman-teman KKN beserta hasil produknya. Jadi produknya itu apa ya. Tapi terlebih dulu mari kita sama-sama mendengarkan penjelasan saya tentang bab 3 ya, pelaksanaan program kerja KKN IKDR ini, yang nanti lebih lengkapnya bisa didengarkan juga atau ditonton di video yang sudah saya buat sebelumnya. Mari kita dengarkan penjelasan saya di video sebelumnya tentang bab 3 ini. Kemudian bab 3 pelaksanaan program kerja ini isinya paling banyak, karena pelaksanaan program kerja ini tentu saja teman-teman harus menceritakan setiap kegiatan teman-teman itu dari mulai proses persiapannya sampai pelaksanaannya detail gitu ya. Misalnya membuat poster itu juga diceritakan tahapan membuat posternya. Kalau seminar daring juga diceritakan proses seminar daring itu dari mulai misalnya menghubungi TIPJ bekerja sama dengan LP2M untuk mengakses Zoom akun Zoom institut misalnya, atau bagaimana itu diceritakan. Jadi betul-betul kalian mencurahkan semuanya, jangan dipersingkat gitu ya. Jangan kemudian aduh aku nggak tahu harus mau ngomong apa lagi, ya didiskusikan bersama. Atau aduh saya harus menjelaskan apa lagi ini gitu. Atau terlalu detail dipersingkat saja, jangan ya. Kenapa begitu? Karena ini bisa bermanfaat nanti buat skripsi kalian kalau ada yang berminat mengangkat skripsi dari laporan KKN ini, atau bermanfaat untuk teman-teman yang berikutnya nanti melaksanakan KKN IKDR. Juga bermanfaat juga nanti buat masyarakat yang mau membaca gitu, atau mau cari tahu informasi tentang KKN IKDR. Oh ya, tentang manfaat itu tadi yang di bab 1 ya, manfaat dan kegunaan, boleh juga sama dengan tujuan gitu ya. Merujuk pada buku panduan ini, tapi juga harus ditambah. Jadi tentunya manfaat dan kegunaan ini lebih terasa setelah berakhir KKN ini, apa manfaat dan kegunaan KKN IKDR ini untuk masyarakat gitu ya. Kemudian bab 4 evaluasi. Baik. Ya, itu tadi penjelasan tentang bab 3. Saya tambahkan untuk memperjelas lagi bab 3 ini bagaimana. Jadi tadi sudah saya jelaskan bahwa ceritakan detail kegiatan kalian di bab 3 ini. Tapi juga berikan penjelasan tentang pembuatan tentang produknya. Jadi alasan pemilihan tema misalnya. Produk itu bisa apapun ya. Kalau di Posko 190 produk atau karyanya kan ada banyak tuh. Ada flyer atau poster, kemudian video ya, reportase, itu kan produk gitu. Dan apapun, jadi hasil yang bisa kita nikmati, kita lihat tersampaikan kepada sasaran pengabdian kita gitu ya. Jadi tadi kembali tentang alasan pemilihan tema.
Kenapa memilih kalau misalnya seminar daring temanya kok itu? Kalau poster kenapa kok temanya tentang misalnya apa ya? Doa kemarin kan ini ya, doa ketika sedang mendapat wabah itu kan ya, itu kan ada toh. Nah, kenapa kok itu? Alasan pemilihan tema. Kemudian tujuan produk itu. Jadi bikin tidak sekedar bikin, harus ada tujuannya. Karena tujuan itulah nanti yang akan kita nilai. Apakah ya produk itu sudah mencapai tujuan yang diinginkan. Kemudian narasinya. Narasinya itu ya teksnya itu berbunyi apa. Terus kalau seminar itu ya isinya tuh tentang apa begitu ya. Kemudian isi ya, isi itu tadi. Kemudian ya, jadi setiap produk itu kan ada judulnya ya. Jadi nanti teknisnya diberi judul apa, misalnya seminar daring, terus alasan pemilihan tema, tujuan, kemudian narasinya apa, gitu ya. Bisa diklasifikasikan berdasarkan tagihan. Nah, jadi kan kemarin itu tagihan KKN ini itu kan khususnya untuk Posko 190 ya. Secara umum sih ya, secara umum tagihan KKN ini kan yang pertama flyer atau infografis atau meme ya. Jadi misalnya dibikin judul produknya apa, misalnya video cara mencuci tangan gitu ya, kalau di mungkin posko lain di screenshot produknya, kemudian narasi atau penjelasan produk itu. Kalau itu video diunggah di media sosial atau media yang lebih luas itu kapan, itu diceritakan beserta linknya. Kalau posko 190 kan ada sosialisasi, ada video tentang sosialisasi masker ya kan, nah itu diceritakan. Kemudian itu tadi tagihan yang pertama ya, flyer, infografis, meme. Kemudian tagihan yang kedua video kreatif ya. Ya, yang tadi saya contohkan tentang video kreatif ya. Kalau yang flyer itu misalnya flyer atau infografis atau poster tentang COVID apa ya, yang tentang COVID kemarin itu yang di Posko 190. Nanti kita bahas di evaluasi ya, di video tentang evaluasi dari kegiatan Posko 190. Kemudian tagihan yang pertama flyer atau infografis atau meme, tagihan yang kedua video kreatif, tagihan yang ketiga diskusi atau seminar atau ngaji atau sosialisasi online. Nah, itu. Kemudian jadi ini harus tagihan-tagihan ini harus ada loh. Jadi kegiatan Posko 190 harus dikelompokkan sesuai dengan tagihan-tagihan ini. Begitu juga dengan posko yang lain ya pastinya. Kemudian tagihan yang keempat, kerjasama kelembagaan bagi yang mengadakan ya. Misalnya kalau di Posko 190 kan bekerja sama dengan MI apa kemarin itu untuk membagikan atau donasi masker. Dan itu kerjasama itu kan, dan kerjasama kelembagaan gitu ya. Kemudian yang kelima, tagihan yang kelima adalah produktivitas keilmuan. Bisa e-book, bisa artikel, tulisan, reportase teman-teman itu juga adalah produktivitas keilmuan ya. Maka lima tagihan itu harus, 5 ini ya, nggak kelihatan tangan yang lain, jari yang lain. Ya, 5 itu harus terpenuhi. Dan dijelaskan dengan menggunakan prinsip 5W1H gitu ya. Who, what, why, where, when, dan how gitu ya. Jadi who siapa, what apa, where di mana, when kapan, why kenapa, dan how bagaimana produk itu dihasilkan. Itu saja penjelasan dari saya. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.